Oke, untuk materi pertama di sini saya jelaskan dulu terkait apa sih sebenarnya kecerdasan buatan atau kalau bahasa kerennya itu adalah artificial intelligence, kira-kira seperti itu ya. Nah, eh, nah, secara ini apa sih artinya artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Jadi, secara gampangnya adalah sebenarnya teman-teman juga sudah mengalaminya saat ini ya. Jadi, di mana berbagai aktivitas yang sebenarnya kita lakukan, yang awalnya dilakukan oleh manusia, itu akhirnya dilakukan oleh mesin. Kira-kira gambaran secara globalnya seperti itu. Mulai dari misalnya kalau dulu zaman saya, misalnya kita baca map itu pakai map yang kertas yang besar gitu. Sekarang sudah teraplikasikan dalam bentuk Google Map misalnya. Kemudian ada face recognition, mungkin kalau yang sudah tahu, jadi mengenali ini wajahnya, wajah siapa itu bisa dengan menggunakan teknologi ini. Kemudian termasuk pembayaran eh, penggunaan apa tuh apa kita bilang sidik jari dan lain-lain itu juga termasuk dalam bagian artificial intelligence. Secara definisi, nah ini tadi saya bahas ya, seperti saya bahas cabang ilmunya, aslinya kecerdasan buatan ini cabang ilmunya adalah punyanya sistem sorry, cabang dari ilmu komputer. Jadi dia basicnya adalah ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru atau mensimulasikan proses pemikiran manusia. Jadi pola pola isi kepala kita nih, otaknya itu di copy paste atau dibuat ulang dari konsep otak kita. Definisi klasik AI ini juga diberikan oleh John McCarthy yang menyatakan bahwa AI atau artificial intelligence adalah ilmu dan rekayasa yang membuat mesin jauh lebih cerdas, terutama program komputer yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Gitu. Nah, secara praktis, AI ini dapat mencakup beberapa teknik dan algoritma yang memungkinkan. Nah, tujuannya ini ya memahami proses bahasa alami, mengenal gambar, mengambil keputusan, berinteraksi, dan sebenarnya masih banyak ya. eh dengan adanya AI ini sebenarnya nggak terpaku pada empat ini. Pekerjaannya banyak, mungkin makin makin detail lagi hingga saat ini. Nah, ini sedikit gambaran saja. Sebenarnya kecerdasan buatan sendiri itu diawali di tahun 1940-an. Kalau teman-teman kenal ada namanya Alan Turing. Nah, ini konsep kecerdasan buatan itu pertama kali itu dikenalkan oleh beliau. Kemudian terus dikembangkan hing- hingga sekarang, kira-kira seperti itu. Jadi dulu sebenarnya juga sudah ada kecerdasan buatan dalam sistem komputer, komputer-komputer jadul yang dulu. Mungkin teman-teman ngalamin, saya nggak tahu teman-teman ngalamin apa enggak, misalnya komputer-komputer zaman masih Windows XP atau DOS atau semacamnya, itu juga sebenarnya sudah menerapkan kecerdasan buatan, tapi masih dalam konsep yang terbatas gitu. Hingga sekarang yang mungkin teman-teman sudah ketemu yang ChatGPT dan lain-lain itu merupakan bagian dari kecerdasan buatan. Nah, kategorinya, kategori kecerdasan buatan ini secara umum dibagi jadi tiga, secara umum ya. Jadi ada yang disebut dengan machine learning atau pembelajaran mesin, kemudian deep learning atau kalau bahasa Indonesianya adalah pembelajaran mendalam, satu lagi pengembangan konsep dari algoritma dua algoritma ini. Nah, ini dibagi lagi, machine learning itu terbagi jadi dua, ada yang supervised learning, ada yang unsupervised learning, ada yang reinforced learning. Begitu juga dengan deep learning nanti dibagi dua, ada yang jaringan syaraf tiruan, bagi tiga, convolutional network, recurrent network. Nah, ini pengembangannya ini macam-macam, Pak. Sehingga sekarang pun sebenarnya masih banyak lagi. Kebetulan saya juga lagi belajar, ada yang namanya view short learning. Nah, itu juga ada. Jadi makin ke sini makin banyak algoritma-algoritma baru pengembangan untuk algoritma AI. Nah, sebenarnya kalau kita kan suka ada orang nanya, kalau kita belajar machine learning, kita belajar artificial intelligence juga nggak sih? Atau algoritma ini kita belajar kecerdasan buatan juga nggak sih? Tentunya iya. Nah, ini gambarannya, pemetaannya. Secara global, secara besarnya, semua itu ada di dalam yang namanya artificial intelligence. Jadi, deep learning ini termasuk dalam machine learning ini masuk dalam artificial intelligence. Jadi,
ini makin ke sini makin apa ya, makin terinci. Nah, ini referensinya dari Michael Copeland 2016. Nah, ini pengembangannya dari tahun 1950 sampai hingga saat ini terus bermunculan algoritma-algoritma baru yang sifatnya itu semakin spesifik. Jadi kalau secara global kita sebutnya artificial intelligence, di dalamnya ada machine learning, ada deep learning, kira-kira gitu. Jadi makin mendalam, makin spesifik, makin kecil lagi ranahnya biasanya gitu ya. Dan dia hanya jadi machine learning dan deep learning ini punya karakter masing-masing. Dia hanya misalnya khusus dipakai untuk data yang seperti apa. Nanti kita lihat ya. Karena tiap ininya punya karakter masing-masing. Nah, ini jadi machine learning sendiri. Jadi tadi dibagi jadi tiga, ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada yang enforced learning. Nanti kita lihat bedanya apa ya. Ini yang deep learning, nanti mungkin bisa dibaca, nanti kita sambil lihat juga. Atau lagi adalah sistem ahli atau sistem expert. Nah, ini masuk dalam kategori pengembangan algoritma tadi. Jadi program komputer sebenarnya yang meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli. Jadi kayak kalau teman-teman tahu chatbotnya yang Halo Dokter, nah itu dia hampir mirip menerapkan sistem ini. Jadi nggak dokternya dulu, tapi si chatbotnya yang seperti apa yang menentukan, oh dia sakit ini kira-kira gitu sebelum akhirnya ke dokter. Kemudian kalau yang sekarang ada teman saya juga yang sedang mengembangkan chatbot semacam itu untuk eh konsultasi mahasiswa. Jadi bikin chatbot untuk konsultasi mahasiswa berdasarkan nilai KHS, prestasi, dan kinerja dia selama di perkuliahan ini. Apakah dia ada kendala, ada masalah? Nah itu ternyata bisa dianalisis dari situ. Cuma saya nggak tahu nanti hasilnya akan seperti apa. Nanti kita lihat saja hasil pengembangannya kira-kira gitu. Jadi sistem ahli atau expert system ini arahnya adalah untuk penggunaan ya itu tadi yang apa kasarnya kayak menggantikan si orang-orang yang ahli tadi untuk memberikan solusi. Walaupun sebenarnya tentunya namanya ini buatan ya, tentunya dia ada keterbatasan. Tetap sebaik-baiknya adalah si manusia itu sendiri ya. Tinggal bagaimana manusia itu sendiri menggunakan si teknologi ini gitu. Jadi tidak sepenuhnya menggantikan, tapi tetap harus dalam pendampingan si manusia itu sendiri. Kira-kira begitu. Oke, itu yang materi yang pertama. Kemudian, nah ini saya langsung lanjut. Oke, terkait machine learning ya. Oke, machine learning. Ini machine learning dulu ya. Jadi kita belajar dulu tentang machine learning. Oke, machine learning. Nah, ini secara per definisi, machine learning ini adalah komputer program yang mempelajari, dia belajar dari experience, di mana belajar dari experience itu dilakukan dengan tugas atau apa task dan kemudian dievaluasi hasilnya di performance measure, kira-kira gitu. Jadi kalau digambarin ya, prosesnya si machine learning itu ada 3 poin tadi, ada experience, task, sama measure. Jadi data yang kita punya itu dilatih, kemudian nanti sehingga mesin itu belajar seperti apa data itu, kemudian nanti diukur apakah hasilnya sesuai atau tidak. Nah, ini saya cerita dulu ya. Jadi kan tadi kita belajar ada yang namanya machine learning, di mana machine learning ini nanti terbagi jadi 3, ya. Jadi ada yang disebut dengan tadi supervised, kemudian ada unsupervised, satu lagi apa ya? Saya lupa. Sebentar, saya cek dulu. Satu lagi itu sebentar, salah lagi ya. Nah, ini reinforced learning, sorry. Nah ya, yang satu lagi adalah reinforced learning, reinforcement learning atau RL ya. Nah, secara umum ya, jadi yang saya jelasin dulu dua dulu. Yang ada satu supervised, ada yang unsupervised. Bedanya apa? Kalau supervised ini adalah algoritma yang kita gunakan kalau data yang kita punya itu ada labelnya.
Maksudnya gimana? Jadi misalnya gini, eh teman-teman ingin tahu bahwa teman-teman sakit apa misalnya ya. Misalnya gejalanya, ibaratnya gini. Kita harus tahu gejalanya. Gejala kepala pusing misalnya. eh Terus suhu badan misalnya berapa? 39 misalnya. Jangan 39 deh, 40 misalnya ya. Kepala pusing, suhu badannya 40 derajat misalnya. Kemudian muka pucat misalnya ya. Kemudian tekanan darah misalnya di bawah berapa ya? Di bawah jangan di bawah deh, di atas misalnya ya. Di atas 100 misalnya 100/90 misalnya. Nah, jadi ada parameternya. Jadi kita bisa menentukan bahwa oh ternyata dia sakit ini nih, dia ternyata darah tinggi atau dia demam karena DB misalnya. Nah, ada tambahan lagi trombositnya tinggi misalnya. Saya lupa tingginya berapa ya, tapi anggapnya seperti itu. Nah, jadi parameter-parameter ini yang kita tahu itu akan menentukan menghasilkan kita untuk membuat keputusan. Ya, keputusan ini berarti kita bisa menentukan keputusannya. Oh, misalnya ternyata dia misal ya sakitnya adalah demam berdarah misalnya. Misalnya, nah, jadi yang dimaksud dengan supervise itu adalah jadi kita punya parameter yang bisa mengindikasikan bahwa dengan keadaan A, B, C, D, E, F, G, hasilnya akan Z. Kira-kira gitu. Kalau kalau parameternya D, E, F, G, hasilnya akan J. Kira-kira gitu. Nah, itu supervise. Jadi ada namanya label kalau saya bilang. Jadi ini yang disebutnya adalah ini adalah label. Jadi dia punya label, data yang berlabel. Kalau di jaringan komputer tuh ada paket yang pakai header, semacam itu. Jadi dia ada labelnya. Jadi ada namanya. Misalnya kayak di sini, kalau saya ketemu apa Fahrezi misalnya, di bajunya tuh ada label namanya Fahrezi. Oh, jadi saya kenal. Oh ini Fahrezi misalnya dengan ciri-ciri misalnya seperti itu. Tapi kalau di- Fahrezi nggak pakai label nama, ya saya nggak tahu itu siapa gitu. Tapi dengan ciri-ciri itu ya itu bisa dilatih kira-kira gitu. Nah, bedanya dengan unsupervised, kita hanya punya data tapi nggak punya label. Jadi kita hanya misalnya punya data, eh, misalnya kalau saya gambarin dari ini ya, saya gambarin pakai telekomunikasi misalnya. Ini BTS ya, sorry gambarnya jelek ya. Anggaplah ini BTS ceritanya. Ada dua BTS di sini. Ada dua BTS, BTS A, dan di sini ada BTS B. Kemudian ada user di sini, 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 ada user di sini. Jadi ini ada user satu, user 2, user 3, user 4, user 5, user 6. Ada 6 user. Nah, unsupervised itu datanya itu nggak jelas. Jadi di sini ada user satu, tapi user satunya itu nggak tahu dia itu sebenarnya dia baiknya itu di cover sama BTS A atau BTS B. User 2 juga nggak tahu pakai ini atau di cover yang main ini. Jadi cuman ada data tapi nggak ada label. Nah gitu. Jadi secara garis besar, secara apa tuh konsep generalnya, jadi datanya berlabel. Kalau supervise ya. Kalau unsupervised itu datanya tidak berlabel. Tapi sini bisa dipahami dulu teman-teman atau ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Ibu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Kalau ada yang bingung, nggak ngerti, saya diinterrupt saja ya. Nah, jadi bedanya supervise sama unsupervised itu adalah di datanya. Jadi kalau supervise ini lebih jelas datanya. Misalnya tadi dengan gejala ini ternyata kita langsung mengindikasikan bahwa dia sakit ini. Nah, kalau unsupervised itu nggak ada. Jadi kita harus pakai nanti metode lain untuk bisa menentukan bahwa misalnya tadi si user yang ini misalnya, si user yang saya tandain warna hijau, ternyata dia kategorinya adalah di cover oleh site A. Kemudian yang saya lingkarin warna biru ini di cover oleh site B. Nah, itu ada kategorinya. Jadi ada yang namanya clustering nanti. Nah, mungkin nanti ya secara ininya nanti. Tapi logikanya seperti itu. Jadi kalau supervise datanya berlabel sudah jelas
eh, datanya dilatih, nanti dia akan belajar, si mesin itu akan belajar dengan data yang sudah ada. Kira-kira gitu. Dengan data yang sudah ada, si mesin atau si algoritma ini akan belajar, oh kalau misalnya kepala pusing, suhu badan 40, muka pucat, dan lain-lain, oh dia demam berdarah. Kalau misalnya tekanan darahnya di bawah itu, dia akan seperti ini. Nah, dia akan belajar. Itu kalau supervise. Makanya disebut mesin learning. Jadi mesinnya yang belajar, bukan kita yang belajar ya. Mesinnya yang belajar. Dia akan belajar. Nah, tentunya namanya juga mesin belajar. Saya tanya teman-teman, teman-teman lebih pede ngejawab pertanyaan saat ujian kalau belajarnya sering atau belajarnya cuma sekali aja? Belajar sering, Bu. Sering. Belajar sering ya. Nah, kalau begitu juga dengan machine learning ya. Nah, makin banyak datanya, si machine learning ini akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik, jauh lebih akurat, jauh lebih presisi, dan jauh lebih lain-lain lah, banyak lah. Jadi, machine learning ini ini baiknya itu dilatih dalam kondisi data yang banyak. Definisi banyak tuh gimana, Bu? Ya baiknya ya. Baiknya mungkin dalam kategori ratusan atau ribuan. Jadi si mesinnya tuh akan belajar lebih banyak variasi, lebih banyak. Kalau kita tuh bahasa manusia tuh makin banyak yang kita pelajarin, maka makin banyak juga masuk apa ilmu yang masuk kira-kira gitu. Atau kalau teman-teman ngerjain latihan soal, makin banyak variasi soal yang dikerjain, kemungkinan untuk bisa mengerjakan soal nanti itu makin lebih mudah gitu kira-kira gitu. Nah, itu juga sama. Machine learning pun juga konsepnya seperti itu. Semakin banyak datanya, maka akan semakin banyak pula atau semakin hasilnya semakin presisi atau semakin bagus kira-kira gitu. Nah, ini saya kasih contoh data ya. Ini data level sinyal 5G. Sebentar ya, masih loading. Nah, ini data sinyal. Nah, ini adalah yang disebut dengan data yang nanti kita olah untuk machine learning. Kira-kira ini. Nah, ini ada total sekitar 997. Ya, jadi nggak cuma satu ya. Jadi si machine learning ini butuh data lebih banyak. Makin banyak, makin bagus lagi. Misalnya ini hanya terbatas 900. Bu, kalau 1000 gimana? 1500 makin bagus lagi. Mau 100.000, 10.000, dan lain-lain. Nah, cuman ternyata ya, kayak manusia juga ya. Manusia dipaksa mikir terus, pasti overload atau pusing. Sama halnya dengan mesin learning. Mesin learning pun mesinnya akan mengalami yang namanya masalah komputasi. Nah, jadi kalau datanya terlalu banyak, data terlalu banyak, datanya banyak banget gitu, banget, 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 itu akan mengalami masalah di komputasi. Prosesnya akan makin panjang. Jadi masa belajarnya dia, latihnya dia akan semakin lama, lama banget gitu. Bisanya cuma belajar cuma 10 atau 50 menit, bisa sampai sejam atau 2 jam. Kayak gambarannya gitu. Analoginya sama dengan manusia ya. Jadi mirip seperti itu. Oke. Nah, di machine learning, tadi saya udah bilang soal data, ya, data yang berlabel. Nah, selain data yang berlabel, ada beberapa terminologi yang di sini teman-teman harus kenal. Kenal saja dulu ya. Nanti mungkin akan sering ketemu istilah-istilah ini. Pertama adalah terminologi atau istilah yang disebut dengan dataset. Nah, dataset ini adalah data atau satu set data. Jadi data data aslinya ya, data aslinya yang mau kita olah yang tadi. Nah, ini dataset namanya. Sebanyak berapa banyak gitu. Nah, dataset ini kemudian nanti kita olah kita olah dengan sesuai dengan yang kita mau, itu nanti disebut dengan fitur. Nih di sini saya udah sampaikan, nah ini teorinya. Jadi dataset adalah sekumpulan data yang digunakan untuk melatih dan menguji model machine learning. Nah, data ini dapat berupa banyak hal. Bisa angka, kayak saya tadi angka ya. Kemudian bisa teks, bisa juga gambar, bisa juga kombinasi. Nah, dataset sendiri itu dibagi jadi dua bagian. Ada yang disebut dengan training set, ada yang disebut dengan test set. Nah, nanti jadi pengujian datanya tuh ada yang training, ada yang tes. Nah, ini makanya disebutnya training set. Ini adalah bagian dari dataset yang digunakan untuk melatih model. Kalau test set untuk dites apakah hasil dari trainingnya ini eh, sudah valid apa belum di bagian test set. Jadi nanti kalau data dibagi dua ya.
Jadi data, sorry, nah sini. Jadi dataset ini nanti dibagi dua. Ada yang disebut dengan tadi adalah data training. Saya bilangnya data training ya. Ada juga yang disebut dengan data test. Nama juga data training. Jadi misalkan datasetnya ini total ada 1000 data. 1000 data ya. 1000 data. Nah 1000 data ini, atau kayak tadi ya, data penyakit yang tadi yang ini kita dapat data 1000 data pasien misalnya. 1000 data pasien dengan karakteristik seperti ini yang tadi ya. 1000 data pasien. 1000 data pasien ini kemudian dibagi dua. Ada data training dan ada data test. Biasanya data training ini persentasenya ini lebih besar daripada eh si data test. Nama juga data training, masa data training sedikit ya, jadi data test. Jadi data trainingnya besar. Biasanya ya, pembagiannya bisa 80-20, bisa juga 70-30 atau 60-40. Tapi intinya adalah makin banyak datanya ya berarti kan makin makin presisi. Jadi biasanya kalau datanya banyak banget ya biasanya kita bisa pakai di 60 atau 70. Tapi kalau datanya standar ya cuman ala kadarnya kayak tadi cuman 100 data, 1000 atau 500 data itu biasanya kita mainnya di 80-20. Tergantung kebutuhan. Karena nanti hasilnya akan beda antara yang data training 80, 70 sama 60. Jadi mengkondisikan mana yang lebih optimal itu tergantung dari teman-teman sendiri menentukannya mau yang mana. Nah, gitu ya. Jadi dataset dibagi jadi dua, ada yang disebut data training, ada yang disebut data test. Jadi dari 1000 data ini dibagi dua, yang 80% untuk di training, 20% untuk dites misalnya seperti itu. Begitu ya. Nah, selain dataset, ada lagi istilah yang namanya fitur. Fitur adalah variabel atau atribut yang digunakan oleh model untuk melakukan prediksi atau keputusan. Nah, kalau dataset tadi adalah data pasien, yang ini kepala pusing, suhu badan, wajah, tekanan darah, trombosit, ini adalah yang disebut dengan fiturnya. Jadi satu pasien atau satu data, nah ini satu data, sorry, satu data itu akan terdiri dari banyak fitur. Jadi fitur itu kayak parameternya gitu. Jadi satu pasien misalnya, satu pasien nanti akan ada misalnya nih kalau dari sisi kesehatannya, satu pasien itu nanti dia akan punya misalnya data suhu, kemudian data tekanan darah, kemudian misalnya data tinggi badan misalnya ya, data apa lagi? Berat badan misalnya dan lain-lain banyak lah ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan data ini adalah si pasiennya. Jadi ada 1000 pasien nih kira-kira gitu. Nah, 1000 pasien ini setiap pasiennya itu mempunyai yang namanya data suhu, data tekanan darah, data tinggi badan dan data berat badan. Data-data inilah yang itu disebut tadi dengan istilahnya tadi adalah fitur kira-kira gitu. Jadi ini adalah yang disebut tadi dengan istilah fitur. Jadi fitur itu adalah bagian dari dataset, ya. Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Bisa, Saya, Bu. oke. Saya Udah kecepatan bisa, nggak? Bu. Enggak, Bu. Nggak ya. Ya, nanti kalau kecepatan diinterrupt saja. Nah, itu ya. Jadi ini tadi dataset. Dataset adalah datanya. Mau apapun bentuknya, mau data, angka, teks, gambar, dan lain-lain. Nah, informasi yang ada di data tersebut itu disebut dengan fitur. Ya, itu. Kemudian, nah, di sini ada istilah label. Nah, hati-hati sama label ya. Jadi, eh, kadang label sama fitur ini sering mengecoh ya di beberapa istilah gitu. Jadi kalau teman saya bilang, ya label sama fitur ya sama aja katanya gitu. Ya nggak sama sih sebenarnya. Jadi kalau label itu adalah hasilnya yang ingin dihasilkan. Nah, jadi kalau tadi fitur itu adalah bagian dari data. Nah, ini kemudian nanti diprediksi masuk ke machine learning. Jadi yang masuk ke machine learning itu si fitur-fiturnya ya masuk ke mesin learning. Nah, ini ada outputnya. Outputnya itu
yaitu tadi label apa yang mau dihasilkan. Misalkan di sini berarti labelnya berarti adalah penyakit. Jadi gitu ya. Jadi tadi ada dataset adalah datanya ya, di mana dataset ini punya beberapa berbagai informasi. Informasi tersebut disebut dengan fitur. Fitur tersebut kemudian masuk masuk ke mesin learning untuk dilatih yang nanti akan menghasilkan output ya. Jadi ini hasilnya adalah output. Outputnya ini akan menghasilkan yang namanya label yang mau dia hasilkan. Nah, misalnya kalau dari case ini berarti labelnya itu adalah penyakit. Nah, itu yang disebut dengan label. Jadi hati-hati ya. Kemudian ada istilah model atau algoritma. Model atau algoritma serupa tapi tak sama ya. Jadi modelnya tuh kalau model tuh lebih matematis ya. Kalau algoritma tuh yang tadi kita pilih ada model algoritma apa saja. Jadi model atau algoritma itu ada di tahapan sini. Di tahapan dia mentraining data. Jadi machine learning kan banyak ya jenisnya. Algoritma mana yang mau kita pilih? Modelnya seperti apa algoritmanya? Itu pemilihannya di situ. Gitu ya. Jadi itu yang paling utama. Nah, nanti ini ada istilah-istilah lain sebenarnya nanti sambil berjalan ya, ada beberapa istilah lain juga. Di sini juga nah tadi ada training. Training adalah proses di mana model machine learning belajar. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, ada istilah overfitting dan underfitting. Nanti sambil prakteknya akan saya jelaskan juga. Intinya, nah, satu over, yang satu under. Ada dalam pengujian datanya tuh ada yang berlebihan, ada yang malah kurang datanya. Kalau datanya kebanyakan biasanya akan mengalami overfitting. Overfitting tuh kalau bahasa kita tuh kayak saturasi. Jadi si machine learningnya tuh kebanyakan ngelatih data, lama-lama jadi akurasinya rendah karena lelah sendiri gitu. Jadi kalau dibikin grafik tuh dia ada mengalami saturasi. Tahu saturasi nggak? Fajar tahu saturasi nggak Fajar? Gimana suaranya? Ya, teman-teman tahu saturasi nggak? Farezi tahu saturasi nggak Farezi? Kurang tahu, Bu. Saturasi itu jenuh. Teman-teman kalau belajar terus jenuh nggak? Pusing nggak? Nah, itu ya. Jadi saturasi itu bahasa ininya. Kalian bahasanya generasinya beda ya. Saturasi. Nah, ini kalau googling. Saturasi merujuk pada biasanya oksigen. Jadi dia rendah saturasinya apa mulai jenuh bahasanya gitu. Jadi kalau teman-teman terlalu banyak data biasanya di machine learning kebanyakan data itu eh, dia biasanya akan mengalami kejenuhan pengolahan. Semacam itulah kalau bahasa kita ya. Itu overfitting. Kalau underfitting itu biasanya karena data yang diolahnya sedikit. Jadi dia nggak tahu benar, nggak tahu enggak gitu. Jadi benar nggak ya hasilnya segitu bahasa kita gitu ya. Ya, nggak tahu benar enggaknya. Datanya sedikit kasarnya gitu. Jadi modelnya juga terlalu sederhana. Jadi bingung. Ini jadi hasilnya benar apa enggak ya? Nah itu underfitting tuh gitu. Ciri-cirinya akurasinya rendah. Nah kalau overfitting akurasinya tinggi. Jadi akurasinya tinggi tapi dia bingung. Rendah saat diuji. Nah, jadi ada jadi kadang naik kadang turun dicoba berkali-kali jadi dia akan berubah-berubah tidak stabil itu yang disebut dengan overfitting nanti prakteknya nanti akan kita lihat ya. Nah kemudian machine learning tadi saya juga dijelaskan terbagi jadi tiga, ada yang disebut dengan supervised learning, ada yang disebut dengan unsupervised learning, ada yang disebut dengan reinforced learning. Pembedanya tadi apa? Kalau supervised learning dia punya apa? Fajar, ada nggak sih nih Fajar suaranya Jar? Ada? Kalau nggak ada Dava, coba Dava. Apa bedanya supervise sama unsupervised tadi, Dav? Supervise mah yang udah dikasih label, Bu. Ya, Unsupervised mah yang belum dikasih label. ya gambarannya gitu ya. Jadi itu bedanya antara supervised sama unsupervised. Nanti reinforce beda lagi. Nah, kemudian jenis machine learning tadi, nah ini prosesnya. Jadi dalam machine learning, prosesnya itu yang pertama dilakukan adalah pengumpulan data, kemudian datanya diproses. Jadi datanya tuh awalnya kan masih mentah kasar gitu ya. Nih, kalau saya kasih lihat hasil drive test, sebentar ya.
Oh, di sini belum ada. Nantilah saya kasih lihat. Jadi data yang sudah saya punya ini, yang saya kasih lihat ke teman-teman, ini adalah data yang sudah diproses. Jadi saya udah proses data ini yang awalnya berantakan, masih belum rapi, kemudian saya rapikan, saya proses, dikumpulkan sehingga kita tahu fitur fitur apa saja yang mau kita olah. Di sini fiturnya berarti kalau saya makainya ada sekitar salah 9 fitur. Jadi awalnya data data mentah. Nah, data mentah ya pengumpulan data itu adalah data mentah. Kalau di saya ini berarti misalnya draft test misalnya pengumpulan level sinyal data. Kemudian data yang sudah dikumpulkan itu diproses ya, diproses untuk ya tujuannya sebenarnya untuk kita tahu fitur parameter apa saja yang mau dipakai itu satu. Kedua, untuk mengetahui apakah ada data yang duplikat atau enggak. Nah, itu kan perlu ya dicek ya, apakah datanya duplikat atau enggak. Misalnya kalau data pasien, pasiennya si itu lagi apa bukan gitu ya. Kalau memang si itu lagi, tanggalnya beda apa sama. Nah, itu. Jadi itu namanya proses. Jadi datanya diproses atau dirapihkan. Nah, setelah datanya siap, baru nanti dimasukin ke mesin learning untuk dipelajari agar modelnya belajar, kira-kira gitu. Nah, setelah belajar, tentunya kan harus dievaluasi. Ya, kayak teman-teman setelah belajar, ujian, diuji, apakah hasil trainingnya, hasil pelatihannya berhasil apa enggak, diuji dengan evaluasi. Hasil evaluasinya seperti apa? Kalau hasil evaluasinya bagus, maka hasil pembelajaran modelnya ini berhasil. Sama ya konsepnya dengan ini. Kalau berhasil berarti bisa diimplementasikan. Gambaran seperti itu. Nah, tadi saya sempat bahas evaluasi. Udah. Nah, evaluasi itu sebenarnya ada dua jenis ya. Evaluasi yang pertama ini adalah evaluasi yang umum dipakai. Yang umum dipakai ini adalah mean square error, root mean square error, lalala. Ini ada 5 lah, secara umum gini. Nanti konsepnya teman-teman bisa baca di PPT ya. Nanti saya upload ke LMS. Ini belum diupload soalnya. Nah, intinya yang dievaluasi itu adalah errornya. Nah, kita lihat salah satu saja dulu ya. Nah, ini. Rumusnya seperti ini. Mean square error. Mean square error itu adalah 1/n. N itu adalah jumlah datanya. Jadi kalau datanya ada 1000 berarti N-nya 1000. Di mana sebanyak jumlah data ya 1/n dikalikan dengan 1/n itu sebanyak jumlah data kemudian di sigma atau dijumlahkan antara pengurangan dari yi ini adalah nilai aktual dikurangi dengan nilai prediksi. Jadi intinya mean square error ini adalah kita melihat hasil rata-rata antara eh, hasil sebenarnya dibandingkan dengan nilai prediksi. Logikanya, saya ingin tahu, kalau menurut teman-teman, kalau dengan konsep seperti ini, kira-kira yang bagus suatu model dikatakan bagus atau baik kalau mean square errornya tinggi atau eh, rendah. Coba saya pengen dengar suaranya Akmal. Ada Akmal? Oke, nggak muncul suaranya Akmal. Ahmad Zidan dong, saya pengen dengar suaranya. Iya, Bu. Ya, gimana Ahmad Zidan? Saya manggilnya Ahmad apa Zidan nih? Zidane aja, Bu. Oke, Zidan. Kalau menurut Zidan, kan tadi saya cerita bahwa dataset itu dilatih, kemudian nanti dievaluasi. Dievaluasinya ini adalah membandingkan antara nilai aktual dan nilai prediksinya. Kira-kira kalau suatu model dikatakan bagus kalau dia menghasilkan nilai errornya rendah atau tinggi? Rendah, Bu. Ya, rendah. Itu Oh, di belakang layar ada siapa, Jan? Hebat ada teman. Oke, rendah ya. Nah, Iya, kalau rendah berarti selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi, selisihnya besar apa kecil? Paham nggak pertanyaan saya? bisa diulang lagi, Bu. Kurang terdengar. Oke, jadi kalau tadi kan bilangnya errornya rendah, itu dikatakan baik. Nah, supaya menghasilkan error rendah itu berarti kalau nol itu termasuk rendah atau tinggi? Rendah, Bu.
Oke, rendah. Nah, supaya menghasilkan error yang bernilai nol tadi, nilai aktual nih, YI, sama nilai prediksi, itu kira-kira harus gimana? Apakah nilai aktualnya sama prediksi harus jauh berbeda, atau sama, atau aktualnya beda tipis, atau gimana menurut Zidan? Logika aja. Kebayang atau bingung pertanyaannya? Masih bingung, Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke, coba saya tanya yang lain. Pak Rezi, kebayang nggak pertanyaan yang tadi, Zi? Kebayang, Bu. Nah, kira-kira nilai aktual sama nilai prediksi harusnya sama atau beda supaya errornya nol? Harusnya sama, Bu. Iya, harusnya sama ya. Berarti kalau kita bisa menghasilkan prediksi yang nilainya sama dengan aktual, jadi si model itu bagus apa enggak sih? Bagus, Bu. Nah, gitu ya. Ya, oke. Yang lain kebayang nggak maksudnya? Atau masih bingung? Cung, yang bingung, Cung. Ya, jadi gini. Jadi kan misalnya ya, saya mau memprediksi tadi misalnya, saya yang gampang deh ya. Saya mau memprediksi di sini adalah memprediksi level sinyal. Ya, memprediksi level sinyal. Misalkan data yang kita dapatkan, data yang dikumpulin atau didapatkan, eh data yang dikumpulkan atau didapatkan misalnya level sinyalnya adalah, ini asli ya, data aslinya adalah level sinyalnya adalah minus, misalnya minus 95. Ternyata setelah dia masuk ke proses machine learning, data ini diolah, fitur-fitur tadi data yang ini ya, kemudian dia masuk ke machine learning untuk diolah, nggak tahu lah algoritmanya apa, kemudian akan menghasilkan hasil baru, hasil prediksi, sebentar, hasil prediksi di mana hasil prediksinya adalah, nah, hasil prediksinya ternyata menghasilkan level sinyalnya itu adalah misalnya jadi minus 94. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang tadi, mean square error, berarti minus 95 dikurangi minus 94 dibagi jumlah datanya. Jadi kalau ada datanya banyak, ada 10, ini kan datanya cuma satu ya. Berarti kalau dirumusin ya cuma minus 95 dikurangi minus 94, ini berarti dibagi, karena datanya cuma satu, dibagi satu ya. Kalau datanya ada 10, yang bagiannya berarti dibagi 10. Nah, berarti kan berapa nih? Minus 95 kurangi minus 94 berapa? Minus satu, Bu. Oke, minus satu. Sama dengan minus satu. Bandingkan dengan misalkan ternyata hasil prediksinya kita dapat adalah misalnya adalah minus 112. Berarti di sini kita lihat minus 95 dikurangi minus 112. Berapa nih hasilnya? Izin Bu 17. Oke, 17. Minus 1 sama 17 kecilan mana? Ayo, minus 1 sama 17 kecilan mana? Yang lebih kecil mana? Minus 1 atau 17? Min satu, Bu. Oke, yang lebih kecil adalah min 1. Berarti yang lebih baik itu yang hasil prediksinya minus 94 atau minus 112, Tito? 94, Bu. Oke, ya. Jadi karena ya secara kasat mata juga di sini kelihatan ya hasilnya beda tipis. Yang satu minus 95, yang satu minus 94. Nah, suatu algoritma akan dikatakan baik nih si ML ini, machine learning ini akan dikatakan baik kalau nilai errornya tadi ini kecil. Kecil pokoknya. Berapapun kecil, pokoknya paling kecil nilai errornya. Kalau dia kecil, definisi kecil bisa kita dapatkan kalau hasil prediksinya sama atau minimal mendekati dengan data aslinya. Nah, itu fungsi machine learning kita bisa tahu model itu bagus apa enggak itu dari situ. Jadi kalau ternyata kita dapatnya minus 112, ya ini bisa dipastikan berarti model ini nggak bagus. Kalau hasilnya minus 112. Kalau ternyata minus 94, berarti bisa dipastikan bahwa model ini bagus. Gitu, kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan ini evaluasi-evaluasi lainnya. Begitu ya. Nanti nih,
ada penjelasannya sedikit. Nah, ternyata selain evaluasi tadi menghitung error, ini adalah untuk metrik evaluasi lainnya. Ada yang disebut dengan akurasi, presisi, dan F1 score. Nah, ini lebih perhitungan nilai positif atau nilai negatif. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau didiskusikan?